Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024 adalah hari Minggu Paskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 13 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 19. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 5a. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh-sungguh sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman akan kuasa wafat dan kebangkitan Kristus. Banyak pengkhotbah Kristen pada zaman ini mewartakan iman Kristen sebagai sebuah ajaran atau teori mengenai keselamatan, bahkan sebagai hiburan rohani atau terapi spiritual. Sebagai ajaran keselamatan, iman Kristen dapat dipelajari dan dikuasai dengan mengikuti beberapa kursus teologi dan pewartaan, serta latihan berkhotbah dan membawakan puji-pujian. Penguasaan public speaking, bermain alat musik, dan tarik suara menjadi kualifikasi sebagai pelayan iman Kristen. Kegiatan utama untuk menghayati iman Kristen
adalah pewartaan firman melalui khotbah, lagu puji-pujian, dan doa-doa syafaat penyembuhan dan pembebasan. Kata-kata indah dalam khotbah dan doa syafaat, serta lagu-lagu pujian yang mengharukan dan menghibur dijadikan kuasa menghantar orang kepada keselamatan dan kebahagiaan. Cara demikian telah menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus. Iman Kristen menjadi resep instan untuk keselamatan dan kebahagiaan. Orang cukup mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hatinya. Dengan menerima Yesus, mereka terbebas dari beban dosa dan terlepas dari pelbagai persoalan hidup, serta menemukan harga diri, damai di hati dan persaudaraan keluarga Allah. Dalam nama Yesus, orang-orang merasa dibebaskan, dihibur dan diteguhkan, bahkan diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, hari ini berita kitab suci memberi kesaksian tentang keselamatan sejati yang dipersembahkan Allah bagi manusia. Keselamatan itu bukan saja pembebasan dari persoalan dan beban serta pergumulan hidup di dunia ini, tetapi pembebasan dari ancaman maut, yakni maut yang membuat segala yang dicapai di dunia ini menjadi sia-sia. Kitab suci mewartakan tentang kebangkitan Kristus dari alam maut sebagai langkah penentu untuk memasuki keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup abadi. Kebahagiaan sebagai pembebasan dari maut adalah tanda bukti atas semua yang dikerjakan Yesus dalam tubuhnya. Belenggu dosa dan ancaman maut hanya dapat dihancurkan melalui ketaatan dan kesetiaan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Mesias harus menderita demi memenuhi kehendak dan rencana Allah dan bangkit pada hari ketiga. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Mesias melintasi derita dan kematian dalam tubuhnya untuk mencapai kemenangan terakhir, yakni kebangkitan dari mati. Itulah jalan, kebenaran, dan hidup untuk keselamatan manusia. Orang-orang Yahudi sezaman Yesus menolak itu dan para pengkhotbah zaman ini meninggalkan kebenaran itu sebagai jalan yang tidak diinginkan. Petrus menantang mereka dengan berkata, "Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kami adalah saksi dari semua itu." Jadi, iman Kristen yang berfokus pada kata-kata menjadi resep instan dan jalan nyaman untuk selamat dan bahagia hanya selama hidup di dunia ini. Namun iman dalam kata-kata semata tidak berkuasa mengantar manusia kepada kebangkitan. Pengakuan iman dengan mulut dan penerimaan hati akan Yesus sebagai juru selamat, kuasanya berakhir di depan kubur. Untuk bangkit dari alam maut dan masuk kerajaan Allah, tidak cukup iman di mulut dan dalam hati. Langkah penentu dalam pertobatan memasuki kerajaan Allah
adalah dilahirkan melalui air dan roh, serta makan tubuh dan minum darah Kristus. Jika orang tidak dilahirkan kembali melalui air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Jika orang tidak makan tubuhku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Tanpa sakramen-sakramen Yesus Kristus, tidak ada yang dapat memiliki kuasa Kristus untuk hidup sebagai anak Allah. Manusia hanya dapat memiliki kuasa kebangkitan melalui persekutuannya dengan Kristus, menjadi anggota tubuhnya, yaitu gereja sebagai persekutuan para kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus dan sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gereja sebagai persekutuan para saksi dan pengemban kuasa pengampunan dosa, menjadi persekutuan yang membawa manusia kepada kekudusan dan kesempurnaan. Pengakuan dengan mulut dan penerimaan di hati belum menjamin persekutuan penuh dengan Kristus dalam sengsara wafat dan kebangkitannya. Saudara-saudariku terkasih, menjadi saksi kebangkitan Kristus tidak cukup hanya menjadi pengkhotbah dan pengajar pengakuan iman akan Kristus yang bangkit. Para saksi perlu penerimaan dan pelaku sakramen-sakramen Kristus yang memberi mereka pengampunan dosa dan kuasa Roh Kudus. Melakukan pekerjaan Kristus membawa mereka bersatu dengan Dia dengan segenap jiwa dan raga, hati dan budi serta segenap kekuatan. Melalui baptisan, orang menjadi anak Allah. Dengan makan tubuh Kristus dan minum darahnya, ia bersatu dengan Kristus dalam penderitaan dan kematiannya, serta ambil bagian dalam kuasa kebangkitannya. Bersama Kristus, orang beriman tidak dibebaskan dari penderitaan dan kesulitan serta pergumulan hidup. Persekutuan dengan Kristus memberi kuasa dan kekuatan untuk berani dan tabah menghadapi semua tantangan hidup, termasuk maut. Karena dengan bangkit dari kubur, Yesus mengalahkan maut dan berkuasa menjadi pemimpin manusia kepada kehidupan dan kebahagiaan abadi. Iman akan Kristus yang bangkit menuntut komitmen pertobatan untuk mendapat pengampunan dosa dan kuasa menjadi saksi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.